Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang Ethical and Social Issues in Information Systems. Perkenalkan anggota kelompok kami, Maurel Paurisa, 18066, Evelyn Liana, 18085, Maria Rizky Frestiananda, 18050, Polikarpus Maria Boyke, 18046, Bobi Ardianto, 18072, Stella Sola Gracia, 18058, Primasta Adi Nugraha, 18053, dan saya sendiri, Yohanes Novandi Setiawan, 18086. Masalah etis dari penggunaan teknologi untuk komunitas lansia. IT berpotensi untuk meningkatkan kualitas gaya hidup lansia. Misalnya, akses ke internet membuat orang lanjut usia merasa lebih berhubungan dengan seluruh dunia. Dan, dalam banyak kasus, bisa membantu kehidupan sehari-hari seperti pembelian bahan makanan online, pembayaran tagihan online, dan memeriksa laporan bank. Namun, ini tergantung pada berbagai faktor seperti perasaan mereka nyaman dengan komputer, memiliki pengetahuan dan keterampilan komputer, dan tentu saja kepercayaan dalam transaksi online. Sebagai contoh, kita akan melihat inisiatif dari Sydney, Australia, yang membuat Smart House System. Dalam Smart House System ini, penggunanya yang kita katakan adalah lansia atau lanjut usia, bisa memonitor siapa yang sedang di depan pintu melalui televisi mereka. Dan mereka pun dapat membuka pintunya tanpa harus berjalan ke pintu. Jadi bisa dibuka dalam jarak jauh. Teknologi ini juga memiliki sistem emergency atau darurat ketika sang pengguna membutuhkannya hanya perlu menarik pelatuk, sehingga akan memunculkan monitoring sistem beserta kasur dan kursi yang memiliki sensor sehingga bisa dimonitor ketika sang pengguna ini membutuhkan kondisi darurat. Dalam pengembangan kedepannya juga, Smart House System ini akan memiliki fitur-fitur seperti penguncian otomatis, electric windows atau jendela elektrik, pintu elektrik, dan juga gorden elektrik. Namun di sini juga teknologi ini akhirnya memunculkan berbagai masalah, yaitu masalah privasi, kurangnya privasi pengguna. Pengguna mungkin akan merasa tidak nyaman karena selama 24 jam mereka diawasi. Mereka serasa diikuti dan dilihat oleh orang lain. Mungkin yang biasanya mereka hanya sendirian di rumah, karena mungkin ada monitoring system seperti kamera, sensor, dan lain-lain, mereka merasa bahwa segala tindak lakunya itu diawasi dan privasi mereka berkurang. Lalu yang selanjutnya adalah keamanan, yaitu mengenai data pribadi mereka. Informasi mengenai kesehatan adalah sebuah informasi yang sensitif, yang oleh karena itu juga tidak boleh disebarkan secara umum atau diberi public access sehingga orang lain bisa melihatnya. Smart Home System ini harus bisa menjamin bahwa segala informasi kesehatannya, informasi data pribadi penggunanya itu tidak disebarkan ke umum dan tidak bisa diketahui oleh umum. Lalu yang selanjutnya adalah masalah kenyamanan. Meskipun smart home system ini lebih efisien, lebih memudahkan, namun dari segi kenyamanan mungkin ada beberapa yang merasa bahwa pelayanan smart home system ini tidak senyaman ketika ada orang langsung, ketika ada pribadi yang benar-benar nyata yang merawat mereka. Data yang dikumpulkan dan peletakan sensor pada rumah dari lansia atau lanjut usia bisa menjadi menguntungkan, yaitu dalam pengembangan kualitas dari kehidupannya dan juga kualitas dari penanganannya, tapi juga dapat menjadi masalah, yaitu ketika ada orang yang berusaha menembus informasi pribadi dari konsumen. Permasalahan lain juga timbul, yaitu seperti permasalahan di administrasi, lalu juga
administrator dan konsumen juga mengalami batasan yang sama dengan teknologi yang ada ini, yaitu kurangnya kemampuan di IT atau informasi teknologi, sehingga sistem ini menjadi kurang efisien. Pengembangan ini pun diperlukan. Akhirnya, Sydney juga melakukan brainstorming atau bagaimana cara pengembangan dari smart home system ini. Ya, berikut adalah bagian dari pengembangan smart home ini. Yang pertama dari sisi manajemen, Sydney Smart Home System ini involve users in design process atau melibatkan pengguna dalam proses pendesainannya. Mereka juga mendesain fitur-fitur dengan pertimbangan etis. Lalu dari segi organization atau organisasi, mereka redesign business processes atau mendesain ulang proses-proses bisnis. Lalu mereka juga mengalokasikan sumber daya yang cukup. Di segi teknologi, mereka mengembangkan teknologi baru untuk dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Informasi-informasi ini lalu akan langsung masuk ke information system yang membuat sistem yang dapat membantu warga perawatan lansia dalam mengelola kesehatan mereka dengan menggunakan teknologi perawatan kesehatan. Nah, solusi bisnis ini meningkatkan efisiensi dan juga meningkatkan kualitas dari pelayanan. Yang selanjutnya, mereka menemukan business challenge atau tantangan bisnis, yaitu beban administrasi dikarenakan sistem yang tidak terintegrasi. Lalu, mereka juga menemukan tantangan yaitu kurangnya keterampilan administrator dan pengguna dalam bidang IT.